Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa ala ali. Yang terhormat guru-guru Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Bogor, khususnya Guru Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 Abi Amirullah SPDI, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 kelas 9A yang beranggotakan Rizma Wahyu Hendranti, Salwa Ilma Sahara, Sekar Ayu Natasha, Sofwatunida, dan Siti Amelia. Pembahasan yang akan kami bahas adalah pendidikan pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Pondok pesantren merupakan lembaga Islam yang memiliki peran sangat penting dalam penyebaran Islam di wilayah Indonesia. Peran pondok pesantren tidak dapat dipisahkan dari dakwahnya Wali Songo. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki peran yang sangat dalam bagi kemajuan Islam dan bangsa Indonesia. Bentuk pendidikannya mulai berubah sejalan dengan situasi bangsa dan zaman saat ini. Sebagian pondok pesantren mengembangkan pendidikan formal tanpa meninggalkan pendidikan Islam sebagai cirinya. Pesantren mampu menyesuaikan diri dengan penuh hati dengan prinsip al-muhafadzatu alal qadimis as-salih wal akhdu bil jaidil aslah. Hal ini merupakan langkah yang cerdas. Pesantren berusaha memberikan layanan pada masyarakat secara maksimal. Pesantren diharapkan mampu menjadi penyeimbang ataupun alternatif bagi pendidikan formal. Dituntut memberikan pendidikan yang integratif, terpadu antar iptek dan imtak, atau keterpaduan pendidikan sekolah dengan pesantren atau pendidikan Islam. 1. Pondok Pesantren Pendidikan Keislaman dan Keaslian Indonesia. Pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia, sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa. Pondok pesantren memiliki karakter tersendiri, yaitu keislaman dan keaslian Indonesia. Maksudnya, sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus orisinal dengan ciri khas memiliki padepokan untuk tempat tinggal peserta didik atau santri. Pondok berasal dari kosakata bahasa Arab punduk yang memiliki makna asrama. Adapun pesantren berasal dari kosakata lokal yaitu cantrik yang memiliki makna siswa. Secara istilah, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar baik pendalaman ilmu agama atau tafakuh fiddin maupun keterampilan dan kecakapan hidup. Pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Pendidikan pondok pesantren merupakan serangkaian proses belajar mengajar berasrama yang berlangsung selama 24 jam dengan tujuan menyiapkan secara sadar peranan peserta didik di masa yang akan datang. Sebuah pondok pesantren mempunyai komponen pokok yang menjadi ciri khas tersendiri. Pertama, kiai, kedua santri, ketiga masjid, musola, keempat pondok asrama, kelima kitab kuning, keenam metode pengajaran serogan bandongan dan al-ijnul ijazah serta moda pembelajaran utawi iki-iku atau yakni pola belajar di mana santri bisa mengetahui makna, kedudukan dan fungsi masing-masing kalimat. Kiai mempunyai berbagai fungsi di antaranya sebagai figur pimpinan pondok pesantren, sehingga berkewibawaan dan kepribadian penguasa ilmu agama serta pengalaman kiai memberikan warna pada budaya dan lingkungan masyarakatnya. Kiai sebagai guru mengaji mempunyai banyak murid. Biasanya seorang kiai sangat dihormati oleh para santri dan masyarakat sekitar. Sebagaimana tampak dari panggilan Gus atau singkatan dari Gusti atau Bagus. Sebutan ini mengandung tafaul atau harapan agar ia menjadi orang yang bagus dan mulia. Oleh karena itu, anak Kiai Gus mempunyai kesempatan yang luas untuk memimpin sebuah pondok pesantren. Dalam bahasa-bahasa simbol pesantren, status Kiai bisa diperoleh atau terjadi karena karomah atau suatu kemuliaan dari Allah dan barokah.
atau suatu kebaikan rohani yang dapat dilimpahkan kepada orang lain, terutama anaknya dan santrinya. Terus status kiai dapat pula diperoleh melalui nasab atau garis keturunan. Istilah santri pada dasarnya muncul bersamaan dengan berdirinya pesantren di Indonesia. Santri yang dikenal sebagai penghuni pesantren bila dikaji tentu tidak akan lepas dari figur seorang kiai yang membentuk kepribadian dan karakternya serta sebagai lingkungan kehidupannya selama menjadi santri. Pada awalnya bentuk pengajaran pesantren adalah halaqah, yakni lesehan di mana seorang kiai duduk bersila di tengah-tengah para santri. Kiai tersebut membacakan atau menyimak kitab tertentu di hadapan para santrinya. Pendidikan pesantren di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2006, tidak kurang dari 14.067 buah pondok pesantren tersebar luas di Indonesia. Berikut ini adalah profil ringkas beberapa pondok pesantren penting yang hingga kini masih berdiri di tanah air. Yang pertama, Pondok Pesantren Tegal Sari Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Pondok pesantren ini termasuk salah satu yang paling bersejarah di Indonesia. Pesantren Tegal Sari didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basari pada abad ke-18. Yang kedua, Pondok Pesantren Al-Hamdaniyah. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1787. Lokasi pesantren terletak di Desa Siwalan Panji, Biduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Yang ketiga, Pondok Pesantren Sidogiri. Pesantren ini berdiri pada tahun 1718. Pendirinya bernama Said Sulaiman yang secara silsilah masih bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Yang keempat, Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Pesantren ini bermula dari sebuah sanggar musola kecil yang didirikan oleh Kiai Itsbaq bin Ishaq sekitar tahun 1787. Yang kelima, Pondok Tremas. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan pada tahun 1830 setelah menyelesaikan masa belajarnya di Pondok Tegal Sari, Ponorogo. Yang keenam, Pondok Pesantren Al-Huda. Pondok pesantren ini dirintis pada tahun 1801 oleh Kiai Haji Abdurrahman di atas tanah seluas 3.650 meter persegi. Lokasinya berada di Desa Kutosari, Kelurahan Kabumen, Kecamatan Kabumen. Yang ketujuh, Pondok Pesantren Buntet. Pesantren ini didirikan oleh Mbah atau Kiai Mukoyim. Beliau ini merupakan putra atau Kiai Abdul Hadi yang merupakan keturunan bangsawan dari Kesultanan Cirebon. Yang kedelapan, Pondok Pesantren Subulus Salam Sayur Maincat. Lokasi pesantren ini berada di Desa Sayur Maincat, Kecamatan Kotonopan, Kabupaten Mandaling Natal, Sumatera Utara. Usia pesantren telah mencapai hampir 1 abad. Pesantren ini juga berjasa dalam mengusir penjajah Belanda dari bumi Sumatera. Yang terakhir, Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok pesantren ini berlokasi di kawasan Pasayangan, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Pesantren ini didirikan pada tahun 1914 oleh Kiai Haji Jamaluddin. Pondok pesantren ini merupakan yang tertua di Kalimantan dan telah melahirkan banyak ulama terkemuka. Jadi rangkuman dari materi tersebut adalah 1. Pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia, sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa. Yang kedua, secara istilah pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana para peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Yang ketiga, pondok pesantren mempunyai komponen pokok. Yang keempat, data dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2006 menunjukkan pada ada 14.067 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren secara kuantitatif mampu berkembang dan tetap menjadi kebutuhan Indonesia. Yang kelima, beberapa pondok pesantren penting sehingga kini masih berdiri di tanah air. Dari kelompok kami
Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.